Meskipun tidak bisa dipungkiri, Perang Dunia Kedua itu sangat menyedihkan. Namun selalu ada kisah-kisah tersendiri dari peristiwa yang bisa diadaptasi ke layar kaca. Gak terkecuali dengan film yang satu ini guys. Onoda 10,000 Nights in the Jungle merupakan satu film yang bakal ngangkat soal kisah unik dari salah satu tentara Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Kabarnya, dia mengabdi sampai hampir 30 tahun lamanya di pedalaman Filipina. Penasaran kan? Mending langsung aja kita ceritain. Bersama aku Yudis yang bakal memandu kalian di video kali ini. Seperti nama judulnya, tokoh utama di sini adalah Hiro Onoda, yakni tentara Jepang yang sebelumnya gagal untuk jadi pilot. Cuma sebelum kita melihat tokoh Onoda, film ini membuka ceritanya dengan latar di tahun 1974. Di sini kita ngelihat seorang petualang bernama Norio Suzuki yang pergi ke Pulau Lubang dengan satu tujuan, yakni mencari Hiro Onoda. Ya, dia ini memang orangnya petualang banget. Di adegan berikutnya, ada seorang pria botak yang kelihatannya sedang mengumpulkan tanaman. Dia secara nggak sengaja mendengarkan musik dari radio Suzuki yang nampaknya bikin dia ingat sesuatu. Film pun loncat menuju 30 tahun ke belakang. Tadi aku sempat bahas kan kalau Onoda sebenarnya gagal untuk jadi pilot. Nah, ternyata kegagalannya ini bukan tanpa sebab. Ternyata Onoda memiliki penyakit vertigo sehingga emang gak fit untuk mengudara. Dan ini bikin dia sangat frustasi. Untungnya, ada seorang mayor bernama Taniguchi Yoshimi yang cemas melihat kondisi Onoda. Dia tahu kalau Onoda ternyata punya keahlian lebih di bidang spionase. Onoda pun menemukan tujuan hidupnya yang baru, yakni mengabdi kepada Jepang sebagai tentara. Dan mau gak mau harus merantau sampai ke Pulau Lubang di Filipina. Makanya di adegan selanjutnya kita melihat percakapan dingin antara Onoda dengan ayahnya. Adegan ini sangat memperlihatkan bagaimana kedua orang ini punya pandangan yang berbeda soal hidup. Bahkan ketika sang ayah memberikan pisau untuk sepuku kalau terpojok, Onoda cuma bisa melihat lawan bicaranya dengan sinis. Dia memang tidak ingin mati sampai ajal yang mencabut nyawanya. Sesampainya di Pulau Lubang, Onoda langsung menyatakan perintah dari atasannya kepada para tentara Jepang yang bertugas di pulau itu. Meski sudah bicara panjang lebar, rencana Onoda ditolak mentah-mentah oleh Kapten Hayakawa maupun Letnan Suehiro yang memimpin pasukan kapal. Ya, masuk akal sih kalau tentara Pulau Lubang. Mungkin mereka merasa Onoda tidak pernah tahu medan perang sama sekali. Tiba-tiba langsung memerintah mereka dengan seenaknya. Meski ditolak, Onoda tetap melakukan salah satu perintah atasannya, yakni memindahkan amunisi dan peralatan lainnya. Kapten Hayakawa langsung marah besar ketika melihat Onoda dan tentaranya kelelahan. Namun ada yang aneh dari gerak-gerik Hayakawa, karena dia kelihatan kesakitan sambil memegang ulu hatinya. Dia pun tumbang dan langsung dibawa ke kemahnya. Nampaknya, itu adalah saat-saat terakhir kita melihat Hayakawa, karena tidak lama setelahnya mereka tewas dalam serangan mendadak dari Kapten Amerika Serikat. Hal yang ditakutkan Onoda akhirnya terjadi juga, dan terpaksa Onoda bersama tentara yang selamat menyelamatkan diri ke Camp 900 yang merupakan sebuah puncak gunung. Dengan wajah yang penuh rasa putus asa, Letnan Suehiro sudah menunggu kedatangan Onoda di tengah hutan. Serangan Amerika Serikat kepada armada kapalnya yang sangat dahsyat dan tiba-tiba membuat dirinya syok berat. Dan gak cuma itu, anak buahnya juga banyak yang jatuh sakit, sehingga gak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Letnan Onoda pun menjadi pemimpin dari ekspedisi yang tanpa arah ini. Bagaimanapun, Suehiro yang udah gak fit buat perang ini tetap punya pengaruh di pasukannya. Bahkan dia sampai nekat untuk minta jatah makanan lebih dari Onoda. Hal ini pun menyudutkan Onoda, sehingga dia mengambil langkah cepat untuk berpisah dari gerombolan Suehiro.
Layaknya memilih tim saat kelas olahraga, Onoda pun mengajak Kozuka, Shimada, Akatsu, dan kembar tiga Mito untuk menjadi bagian dari pasukannya. Onoda memilih orang-orang ini karena dia percaya mereka masih punya tekad besar untuk melawan tentara Amerika Serikat. Tapi nggak lama setelah itu, kembar tiga Mito justru kabur tanpa alasan. Onoda tetap merencanakan serangan dengan 4 orang, yang sayangnya harus ditunda karena derasnya hujan. Bakal membuat rencana mereka hancur berantakan. Hujan pun reda, dan pasukan Onoda bergegas berangkat. Tidak jauh setelah mereka berjalan, Akatsu menemukan kembar Mito yang nampaknya keracunan buah. Sesampainya di markas Amerika Serikat, mereka tidak menemukan apa-apa, kecuali puing-puing bangunan dan warga asli Pulau Lobang. Di saat menginterogasi, pasukan Onoda tiba-tiba diserang oleh kubu lain yang tidak dikenal. Mereka pun berhasil menumpas mereka sampai habis. Namun hal ini justru membuat Akatsu ragu. Pasalnya, dia mendengar perkataan warga sana yang bilang kalau perang sudah usai. Dengan nada tidak terima, Onoda menyuruh anak buahnya untuk tetap waspada, terlepas musuhnya Amerika ataupun Filipina. Di saat ini juga, Onoda mengungkapkan jati dirinya kepada 3 tentara lain. Beralih dari gua yang gelap, kita langsung dihadirkan dengan ruangan kelas dengan sinar matahari yang berseri. Di sana, Onoda dan murid-murid lainnya mendengar ceramah Mayor Taniguchi soal tujuan hidup mereka. Yang pertama adalah mereka harus tetap hidup, dan yang kedua adalah saat di medan perang, mereka harus dapat memilih orang-orang terpercaya. Di adegan ini, hubungan antara Onoda dan Taniguchi sebagai murid dan guru makin terlihat. Onoda yang lagi nongkrong sama teman-temannya ditantang oleh sang mayor untuk menyanyikan hal yang sama dengan dia, baik secara lirik dan nada. Meski sempat gagal beberapa kali, Taniguchi pun lega karena kemampuan Onoda ternyata sesuai dengan yang dia harapkan. Onoda di lain sisi juga makin termotivasi untuk menjadi tentara intelijen yang sangat berbakti. Bahkan jika akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Hal ini dia lakukan karena Onoda tahu dia bakal dijemput oleh Taniguchi jika tugasnya sudah selesai. Siapa yang sangka bahwa cerita Onoda tersebut juga membuat pasukannya jadi makin termotivasi. Mereka pun memetakan Pulau Lobang secara detail untuk bisa merencanakan serangan yang jauh lebih matang. Namun sehebat apapun rencana mereka, tidak akan berhasil kalau perut mereka lapar. Karena terinspirasi dari Akatsu yang mencuri beras, keempat tentara ini sontak meneror petani lokal untuk mereka curi hasil panennya. Gak cuma itu, pasukan Onoda juga membakar sawah untuk memberi sinyal kepada tentara kawan kalau mereka masih berjuang. Memang agak dipertanyakan ya aksi Onoda ini, tapi bagaimanapun mereka masih dalam masa perang. Keempat tentara ini ternyata nggak selamanya akur, karena pada tahun 1946, Akatsu merasa frustasi akibat perang yang tidak kunjung berakhir. Bahkan sampai putus asanya, Akatsu kabur di keesokan harinya. Onoda memutuskan untuk mencari Akatsu, sedangkan Shimada dan Kozuka membuat tempat berlindung. Onoda pun menemukan Akatsu yang kesakitan dan langsung merawatnya di gubuk mereka. Saat dia sembuh, Akatsu menyesal dan berjanji tidak akan melakukan hal semacam itu lagi. Film langsung meloncat ke tahun 1949, di mana nasib pasukan Onoda makin memprihatinkan. Baju mereka sudah banyak tambalan, dan mereka belum makan daging selama berminggu-minggu. Ditambah lagi, Shimada dan Kozuka juga sering gontok-gontokan yang akhirnya berujung pada perkelahian. Mereka berhasil berdamai dan kembali memusatkan satu tujuan, yakni mengunjungi desa terdekat supaya bisa menemukan daging. Nyatanya benar, mereka berhasil menembak mati salah satu sapi warga. Namun kesenangan mereka langsung disusul oleh tembakan dari para warga yang tidak terima. Shimada pun terluka, meski masih bisa bertahan, dan Onoda berhasil melumpuhkan salah satu warga yang dijadikan sandera. Sepertinya daging sapi udah bukan jadi fokus mereka lagi.
Sempat dirawat beberapa saat, Shimada tetap tidak bisa bertahan dan harus gugur. Ketiga tentara yang tersisa menguburkan dia di padang rumput dan langsung mengarahkan amarah mereka kepada warga yang disandra. Onoda pun memberikan kesempatan melawan untuk Sandra supaya dia bisa sah untuk dibunuh. Untuk kedua kalinya, Akatsu berpisah dari Onoda dan Kozuka. Namun kali ini dia pamit secara baik-baik. Masih tidak jelas alasannya pergi, namun hal ini menyisakan kita dengan dua tentara yang makin tidak tahu arah.